Assalamualaikum anak-anak semuanya, selamat pagi. Pada pagi ini kita bertemu lagi dalam belajar IPA. Kita lanjutkan untuk materi bab 2 tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Untuk perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan yang akan kita pelajari, yang pertama di pagi ini tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu pada tumbuhan Angiospermae, Gymnospermae, tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, serta teknologi reproduksi pada tumbuhan. Oke, untuk perkembangbiakan pada tumbuhan akan kita mulai pada tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae itu merupakan tumbuhan biji tertutup, di mana bakal biji ada di dalam bakal buah. Bakal biji yang nantinya akan tumbuh menjadi biji dan bakal buah akan tumbuh menjadi buah. Baik pada perkembangbiakan Angiospermae maupun Gymnospermae terjadi dua cara perkembangbiakan, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif itu merupakan perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui proses pembuahan atau tanpa adanya peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur, sehingga pada perkembangbiakan vegetatif ini terjadi pada bagian tubuh tumbuhan, yaitu berasal dari akar, batang, maupun bisa dari daun. Sedangkan pada perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan yang terjadi dengan melalui proses pembuahan, yaitu adanya peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Untuk perkembangbiakan vegetatif itu terbagi menjadi dua cara, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami itu perkembangbiakan vegetatif yang terjadi dengan sendirinya secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Sedangkan pada vegetatif buatan itu perkembangbiakan vegetatif yang terjadi dengan bantuan manusia. Contohnya vegetatif alami itu ada rizoma. Rizoma itu batang yang berada di dalam tanah. Contohnya pada empon-empon seperti jahe, kunyit, lengkuas, ada kencur dan sebagainya itu. Yang kedua stolon, nama lainnya adalah gerageh, itu batang yang menjalar di permukaan tanah. Contohnya pada rumput, kemudian pegagan, pada stroberi, itu berkembang dengan cara stolon atau gerageh. Ada umbi lapis. Umbi lapis itu terjadi pada bawang merah. Kemudian ada umbi batang. Umbi batang itu adalah batang yang mengalami penggembungan di dalam tanah yang berisi cadangan makanan, contohnya pada kentang. Kemudian ada yang namanya tunas, ada tunas adventif. Perbedaan antara tunas dengan tunas adventif, kalau tunas itu pada umumnya itu tumbuh pada batang, sedangkan tunas adventif atau tunas liar itu selain pada batang. Misalkan ada yang pada daun, contohnya pada tumbuhan cocor bebek. Untuk vegetatif buatan ada stek. Stek itu bisa terjadi pada stek batang, stek daun maupun stek akar. Pada stek batang contohnya kalau kita memotong batang pada singkong kemudian kita tancapkan, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Itu namanya stek batang. Kemudian ada yang merunduk. Runduk atau merunduk ini adalah membenamkan cabang ranting itu pada tanah sehingga akan tumbuh menjadi tumbuhan baru, itu merunduk. Kemudian ada cangkok atau mencangkok, itu mengelupasi kulit kulit pohon ya pada suatu tumbuhan, kemudian membungkusnya dengan tanah yang sudah dibungkus dengan plastik atau dengan itu kulit kelapa, itu kulitnya buah kelapa, itu akan tumbuh tunas ya. Terus ada cara vegetatif yang lain yang berfungsi untuk mendapatkan bibit unggul pada suatu tanaman, atau kita kenal dengan pemuliaan suatu tanaman, itu bisa dengan menyambung maupun menempel, dengan penyambungan maupun penempelan. Kemudian kita lanjutkan perkembangbiakan generatif yang tadi sudah dijelaskan, perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina sehingga terjadi pembuahan. Nah, pada perkembangbiakan generatif ini alat perkembangbiakannya berupa bunga. Untuk bagian-bagian bunga kita sudah tahu semua, dan saya yakin kalian juga sudah
faham dan hafal di luar kepala bahwa bagian bunga itu ada kelopak, ada mahkota, ada benang sari maupun ada putik. Nah, sebagai alat perkembangbiakannya yang terdapat pada bunga itu adalah benang sari dan putik. Untuk benang sari itu sebagai alat perkembangbiakan jantan, untuk putik itu sebagai alat perkembangbiakan betina. Nah, pada perkembangbiakan generatif tumbuhan angiospermae itu diawali dengan proses penyerbukan. Penyerbukan itu merupakan proses jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Ya, jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Nah, berdasarkan asal serbuk sarinya itu penyerbukan dibedakan menjadi ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan silang, ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan bastar. Berasal dari asal serbuk sarinya. Nah, kita mulai pada pembuahan ganda pada tumbuhan biji tertutup atau pada tumbuhan angiospermae. Dinamakan pembuahan ganda karena terjadi 2 kali pembuahan. Nah, setelah benang sari itu mengalami penyerbukan, maka serbuk sari itu akan jatuh atau melekat pada kepala putik, kemudian menyerap air dan tumbuh menjadi buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari. Nah, di dalam buluh serbuk sari ini ada 2 inti, yaitu inti vegetatif maupun inti generatif. Yang inti vegetatif itu sebagai penuntun gerak tumbuhnya buluh serbuk sari yang menuju ke bakal buah. Kemudian yang inti generatif itu mengalami pembelahan menjadi 2 inti, yaitu inti generatif 1 dan inti generatif 2. Pada inti generatif 1 itu akan membuahi sel telur, itu menghasilkan zigot atau individu baru. Kemudian yang inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder, itu menghasilkan cadangan makanan atau yang disebut dengan endosperma atau endosperma. Nah, itu adalah pembuahan pada tumbuhan angiospermae. Kemudian perkembangbiakan pada tumbuhan gymnospermae. Tumbuhan gymnospermae memiliki alat reproduksi yang berupa strobilus. Jadi kalau pada angiospermae tadi alat perkembangbiakannya berupa bunga, tapi kalau pada gymnospermae itu tidak berupa bunga lagi, tapi yang berupa strobilus atau disebut dengan runjung. Strobilus jantan menghasilkan gamet jantan atau serbuk sari, strobilus betina menghasilkan gamet betina. Reproduksi pada gymnospermae diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakannya menuju strobilus betina. Pada bakal biji atau megaspora terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Itu pada tumbuhan gymnospermae. Contoh tumbuhan gymnospermae ada pinus, kemudian ada melinjo. Nah, kita lanjutkan pada perkembangbiakan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut dengan metagenesis. Jadi metagenesis itu kalau pada tumbuhan itu pergiliran keturunan terjadi pada tumbuhan paku maupun tumbuhan lumut. Ya, fase vegetatif atau sporofit itu merupakan tahap suatu tumbuhan yang menghasilkan spora. Sedangkan fase gametofit atau fase generatifnya merupakan tahap saat tumbuhan itu menghasilkan gamet atau sel kelamin. Ini adalah contoh dari tumbuhan paku. Nah, metagenesis tumbuhan lumut itu dari spora yang dihasilkan oleh tumbuhan lumut itu akan tumbuh menjadi protonema, atau tumbuhan lumut muda yang berperan sebagai gametofit. Itu adalah tumbuhan lumut dewasa yang akan menghasilkan sel telur atau archegonium dan spermatozoid atau antheridium. Pertemuan antara sel telur dengan sel sperma itu akan menghasilkan zigot yang akan nantinya tumbuh menjadi sporofit atau sporogonium dan tumbuh menjadi sporangium yang akhirnya akan menjadi atau menghasilkan spora lagi dan seterusnya. Tapi kalau pada tumbuhan paku ini contohnya tumbuhan paku ini Lycopodium. Nah, spora
akan tumbuh menjadi protalium. Ini sebagai fase gametofitnya. Dan protalium akan menghasilkan antridium atau sel sperma dan archegonium atau sel telur. Di mana sel telur akan bertemu dengan sel sperma menghasilkan zigot. Nah, zigot ini akan tumbuh menjadi tumbuhan paku sebagai fase sporofitnya akan menghasilkan tumbuhan sporofil, kemudian sporangium akan menghasilkan spora. Sehingga pada tumbuhan lumut tadi dari spora akan tumbuh menjadi protonema, sedangkan pada tumbuhan paku dari spora akan tumbuh menjadi protalium. Teknologi reproduksi pada tumbuhan itu ada beberapa macam. Ada yang namanya hidroponik, hidro itu air, ya. Hidroponik itu metode budidaya tanaman dengan menggunakan air. Jadi tanpa menggunakan tanah, tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut dalam air untuk tumbuh. Vertikultur atau vertikultura, metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat. Ini biasanya terjadi atau terdapat pada perkotaan dan area yang sangat sempit, sehingga bisa dihasilkan jumlah tanaman yang banyak. Kemudian ada kultur jaringan. Kultur jaringan itu proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Bagian tumbuhan ini bisa dari jaringan, bisa dari sel atau jaringan, bisa akar, batang maupun diambil dari daunnya. Tapi itu butuh media yang steril. Demikian tadi anak-anak. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan reproduksi pada hewan.